Itu kemarin kan viral terkait majelis hakim dari Mahkamah Konstitusi kan meminta Firdaus untuk mencopot toga di tengah di persidangan. Mungkin seperti apa sih Bang melihatnya Ya, sendiri? itu hal yang biasa gitu. Jadi copot toga itu biasa ya. Jadi begini ya. Sebenarnya secara de jure itu Firdaus memang ada pembekuan dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Tapi kemudian de jure ini kan belum sampai kepada yang bersangkutan suratnya, sehingga Pak Firdaus ini tentunya masih beranggapan ini suratnya belum sampai ke kami, bagaimana kami kemudian mau melihat suratnya walaupun kami mengajukan ke MK permohonan, tapi memang suratnya belum sampai, dan Mahkamah Konstitusi juga bilang gitu, memang belum sampai, buktinya ada, makanya kita dimintakan supaya membuat surat permohonan kepada Pengadilan Tinggi untuk meminta surat itu secara resmi, suratnya, dan sudah kita mintakan, dan memang akhirnya dikasih oleh Pengadilan Tinggi pada kemarin ini, di minggu kemarin setelah kita sidang hari Jumat itu, dari Pengadilan Tinggi Banten memberikan surat yang aslinya kepada kami melalui kuasa hukum ya, itu tadi. Nah, mengenai copot toga, karena ada pembekuan tentunya memang toganya sudah dicopot kan, tapi karena secara de jure-nya belum ada, kita mau lihat de facto-nya bagaimana, apakah kemudian Mahkamah Konstitusi mengakui nggak bahwasanya pembekuan itu ada. Nah, Mahkamah Konstitusi menyatakan memang pembekuan itu ada dan diakui. Ini sebenarnya suatu hal yang bagus. Dengan pengakuan dari Mahkamah Konstitusi ada yang pembekuan itu, berarti semua pihak mengakui bahwasanya ada pembekuan terhadap Firdaus Wibowo mengenai berita acara sumpahnya. Itu satu penting. Dengan pengakuan itu kita kaitkan dengan persoalan sidang kode etik, karena undang-undang advokat itu mementingkan adanya sidang kode etik. Kewajiban setiap dewan organisasi advokat, dewan kehormatannya mengadakan sidang kode etik sebelum memutuskan memberikan sanksi. Tapi pada faktanya ternyata tidak pernah ada sidang kode etik itu, bahkan Firdaus sendiri nggak pernah ada sidang kode etik itu. Makanya ini yang kemudian kita gugat ke Mahkamah Konstitusi permohonan, di mana pasalnya wajib mengadakan sidang kode etik, tapi kenapa tidak dijalankan oleh Dewan Kehormatan dan tidak dilihat juga oleh pihak Pengadilan Tinggi. Itu yang kemudian kita ajukan permohonan uji material di Mahkamah Konstitusi ya, di mana negasi terhadap pasal itu kita minta jangan kemudian dianggap sebagai suatu hal yang boleh. Makanya kita ajukan permohonan MK untuk uji material terhadap pelaksanaan negasi terhadap pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Advokat. Apa yang menjadi keterlambatan dari bukti itu sendiri Bang, bukti dari Pengadilan Tinggi segala macam? Karena nggak pernah dikirimkan oleh Pengadilan Tinggi. Mereka hanya menyebarkan via online kan, menyebarkan kepada media kan, tapi tidak kepada subjek hukum yang bersangkutan. Makanya subjek hukumnya kan si Firdaus Wibowo, dia bertanya-tanya, kenapa kok nggak sampai ke kami suratnya? Akhirnya kenapa kami yang mengejar suratnya ke sana kan? Nah, surat pembekuan itu akhirnya oleh kuasa hukum dikejar ke Pengadilan Tinggi, dan Jumat kemarin akhirnya pada hari itu juga setelah surat permohonan kami sampaikan langsung diberikan surat aslinya gitu. Jadi kami sudah terima surat aslinya yang kemudian bisa dipakai menjadi legal standing atau legasi kami untuk mengajukan, atau pijakan kami untuk mengajukan permohonan uji material di Mahkamah Konstitusi dengan bukti yang sudah valid, yaitu surat pembekuan dari Firdaus Wibowo. Tapi Bang sendiri ketika di situasi tersebut, reaksi Wibowo seperti apa sih ketika diminta ketua majelis MK sendiri kan, untuk dia kan taat hukum dan patuh hukum. Reaksinya tentunya reaksi yang standar aja, begitu kan. Namanya juga masih dibekukan, dan ini patut diingat, ini sebenarnya pembekuan sementara. Persoalannya pembekuan sementara ini tidak dibarengi dengan kepastian hukum juga, tidak dibarengi juga dengan kepastian jadwal kapan sih pembekuan itu. Kalau sementara kan ada jangka waktunya, ini kan tanpa jangka waktu. Makanya itu kemudian seorang Firdaus mematuhi itu ya, namanya pembekuan sementara ya dicopotlah toganya kan. Apakah itu wajar? Bagi kami wajar-wajar saja kan. Tapi ini suatu hal yang menarik, karena nanti ini akan menjadi suatu pelajaran hukum di kemudian hari ya. Selanjutnya mungkin agenda terkait ini? Sidang nanti, sidang pelengkapan dan pemeriksaan ulang tentang materi dokumen permohonan uji material itu akan dilaksanakan di tanggal 2 Desember setelah perbaikan. Silakan teman-teman media kalau viral mau datang, ya kami sangat terbuka untuk itu ya. Tapi kapasitasnya seorang Firdaus Wibowo masih advokat Bang? Dia sebagai prinsipal, seorang advokat yang
berita acara semuanya dibukukan sementara. Gitu. Karena sementara kan berarti kan masih punya status sebagai advokat, legasi masih advokat kan, tapi sedang dibukukan sementara gitu. Jadi bukan dia tidak seorang advokat, dia masih, karena sementara itu kan ada jangka waktunya. Ketika sementaranya hilang, dia akan menjadi advokat lagi. Makanya kita akan sebagai advokat dalam bayang-bayang. Advokat aktif begitu. Ya, advokat yang dinonaktifkan secara sementara begitu, statusnya begitu. Tapi dari organisasi advokat sendiri, kata pembukuan itu ada nggak sih Bang di undang-undangnya? Pembekuan itu ada nggak? Adanya penghentian sementara, sanksinya penghentian sementara sebagai advokat. Jadi pembukaan itu kata lain dari penghentian sementara, tapi ada sebenarnya. Oke, terima kasih Bang.